Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya yang akan mengulas atau memberikan prediksi dan juga perkiraan pemain di pertandingan BRI Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Ini merupakan pertandingan pertama dari kedua tim yang rencananya besok akan dilaksanakan Stadion Patriot Chandra Braga di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ini pasti akan merupakan pertandingan yang sangat berat di mana kedua tim musim lalu saling berebut untuk mengisi posisi atas dari klasemen akhir BRI Liga 1 Indonesia ini. Di mana kedua tim ini mempunyai dua pelatih yang sangat bagus, Thomas Doll di Persija dan juga seorang Bernardo Tavares yang berhasil membawa PSM juara Liga 1 BRI di musim kemarin, di mana tidak banyak perubahan dari kedua tim ini untuk memperkuat pasukannya di musim ini. Persija Jakarta mendatangkan beberapa pemain-pemain baru, pemain asing juga. PSM pun demikian untuk menghadapi AFC Cup di musim ini. Dia juga mempersiapkan tim ini secara bagus, secara serius dan secara matang. Dan tentunya coach Bernardo Tavares juga mendatangkan beberapa pemain baru yang juga dibutuhkan oleh PSM Makassar, di mana kedua tim ini sudah bongkar pasang, sudah melakukan uji coba tentunya, dan juga sudah mempersiapkan fisik, strategi, dan mental untuk mempersiapkan pertandingan besok. Untuk susunan pemainnya, mari coba kita prediksi atau kita ulas bagaimana strategi yang akan disiapkan oleh kedua pelatih dalam menghadapi pertandingan pertama BRI Liga 1 di musim ini. Mari kita coba. Yang pertama ada Persija Jakarta, di mana pelatih Thomas Doll ini merupakan pelatih yang bukan kaleng-kaleng tentunya. Ia merupakan pelatih bagus, pelatih top di Jerman. Dia juga pernah bermain di tim divisi 1 Bundesliga, yang juga merupakan seorang coach yang pernah menangani Borussia Dortmund. Yang tentunya besok dia akan mempersiapkan tim secara matang, di mana dia biasanya akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk menunjang strategi yang besok akan dia gunakan dalam menghadapi PSM Makassar. Untuk pemainnya siapa saja yang akan diturunkan, mari kita prediksi. Ya, Persija ada 3-4-3. Tentunya penjaga gawang Andri Tani, sang kapten. Dia besok akan mengisi penjaga gawang, di mana walaupun Persija punya penjaga gawang yang sangat bagus juga, di mana Cahya Supriyadi masih muda, masih bagus juga, tapi untuk pertandingan yang pertama kemungkinan besok yang akan dipasangkan adalah Andri Tani Ardiasa, yang merupakan kapten ke-11 dari Persija Jakarta juga. Untuk selanjutnya di sini ada back kiri, 3 center back. Ada seorang Muhammad Ferrari, di mana dia merupakan pemain muda yang sangat bagus juga, membawa timnas Indonesia kemarin juara di SEA Games. Tentunya sudah diandalkan dari musim lalu untuk memperkuat Persija Jakarta. Selanjutnya ada pemain baru. Di sini Rizky Ridho, pemain yang didatangkan dari Persebaya ini merupakan kapten dari tim SEA Games Indonesia menjuarai SEA Games di beberapa bulan kemarin, dan dia juga sudah beberapa kali latihan yang pastinya, dan dia juga akan memperkuat pasukan dari Macan Kemayoran. Terus selanjutnya ada Tony Sucipto. Tidak bisa dipungkiri, dua pemain muda ini pasti membutuhkan bimbingan senior dalam mengawal pertahanan dari Persija. Di sini ada Andri Tani, dia juga senior yang pastinya akan membantu, namun juga perlu dibantu oleh seorang Tony Sucipto, di mana dia merupakan pemain bagus, pemain berpengalaman juga, yang beberapa kali dicoba oleh coach Thomas Doll untuk menjadi seorang pemain belakang dalam 3 permainan ini. Dan kemungkinan Ondrej Kudela yang merupakan andalan pemain musim lalu kemungkinan akan disimpan untuk ya mempersiapkan kondisi fisiknya, di mana dia mungkin baru beberapa kali latihan dan juga belum siap kondisi fisiknya dalam memperkuat tim Macan Kemayoran ini. Selanjutnya ada di gelandang, di mana gelandang dari Persija ini merupakan
pemain yang punya mobilitas tinggi dan juga bisa melaksanakan strategi apa yang sudah disiapkan oleh coach Thomas Doll. Gelandang 2 di sini ada seorang Reski Fandi, pemain yang menurut Thomas Doll ini merupakan pemain yang paling mengerti dari apa kemauan Thomas Doll. Reski Fandi yang dia akan ditemani oleh seorang Syahrian Abimain, di mana pemain kidal ini masih muda, bagi bola bagus, passing bagus, shooting bagus, yang tentunya akan mengatur irama dari Persija Jakarta. Selanjutnya di back sayap kanan ada Rio Fahmi yang merupakan kuat juara dari SEA Games Indonesia kemarin. Nah, selanjutnya di kiri ada Firsa Adika yang pasti. Kedua pemain ini mempunyai fisik yang sangat bagus dalam naik dan turun untuk membantu penyerangan dan pertahanan Persija Jakarta. Dimana dua-duanya sudah berlabel pemain timnas dan juga sudah mengerti apa yang dimau oleh coach Thomas Doll dalam menerapkan strategi yang diinginkan. Selanjutnya di sini tentunya ada si Rico Simanjuntak dan ada pemain baru Rio Matsumura, di mana dia akan diandalkan dalam mendobrak pertahanan PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat vital, punya kecepatan bagus, punya passing bagus, punya umpan-umpan yang bagus, di mana dia akan diandalkan juga untuk membantu penyerangan dari seorang Aji Saputra, di mana merupakan penyerang lokal yang sangat diandalkan oleh Persija Jakarta untuk membantu Persija Jakarta meraih kemenangan dan menjebol gawang ke PSM Makassar. Pastinya dengan formasi 3-4-3 ini yang sama seperti musim lalu, kita ketahui Persija sangat bagus, pressing bagus, zona juga bagus. Pastinya akan ada perubahan strategi yang sudah dipersiapkan oleh Thomas Doll dalam menghadapi pertandingan ini. Selanjutnya kita akan menuju ke PSM Makassar. PSM Makassar sama seperti musim lalu, tidak banyak melakukan perubahan, hanya melakukan penambahan di beberapa pemain yang dirasa itu perlu untuk ditambah pemain pelapis. Via gawang ada Reza Arya, pemain yang baru dipanggil timnas Indonesia dalam friendly match internasional kemarin melawan Palestina dan Argentina, pasti akan dipercayakan untuk menjaga gawang dari PSM Makassar ini. Lalu di bek kanan ada Erwin Gutawa yang sudah tidak kita ragukan lagi kelugasan dan juga kedisiplinan dalam menjaga area pertahanan, di mana dia akan juga saling bahu membantu dengan Kiko Linares, pemain baru. Ada Yuran Fernandes, pemain kaki kiri yang sangat tinggi, sangat bagus defense-nya, dan juga seorang Yakob Sayuri, pemain timnas ya. 4 pemain belakang ini akan diandalkan oleh coach Bernardo Tavares dalam menghadapi pertandingan Persija dan siap untuk menghadapi gempuran-gempuran pemain Persija, di mana pemain ini sudah kompak dan juga pastinya akan sangat membantu untuk memperkuat pertahanan dari PSM Makassar. Selanjutnya di gelandang, kemungkinan akan ada 2 pemain yang disiapkan oleh coach Bernardo Tavares. Di sini ada seorang M. Arfan dan juga seorang M. Zaki Ashraf. Zaki Ashraf ini pemain yang masih muda. Dia sangat diandalkan oleh PSM Makassar dari musim lalu dan juga merupakan pemain andalan di timnas usia 23 yang juga mempunyai pengalaman pertandingan yang bagus, dan besok pasti akan menjadi pertandingan yang seru antara gelandang-gelandang dari PSM Makassar dan juga gelandang-gelandang dari Persija Jakarta. Terus selanjutnya ada seorang Wiljan Pluim yang dia akan bertugas mengatur irama, tempo, permainan, yang merupakan otak playmaker atau pemain yang mengatur serangan, mengatur aliran bola untuk PSM Makassar, yang dibantu oleh pemain sayap kanan seorang Kenzo Nambu dan juga seorang pemain sayap kiri yaitu adalah Yance Sayuri. Yang keduanya merupakan pemain sayap punya kecepatan sangat bagus, mempunyai crossing yang sangat bagus, yang juga dapat membantu penyerangan, di mana besok kemungkinan penyerang dari PSM Makassar ini akan diisi oleh Everton, di mana penyerang musim lalu ini sudah terbukti dia mampu membuka ruang, tidak hanya menjadi seorang target man, tapi dia mau bergerak ke kiri, bergerak ke kanan untuk memberi seorang Wiljan Pluim ini space, di mana dia bisa memanfaatkan area pertahanan dari
back lawan. Untuk selanjutnya ada super sub atau pemain pembeda yang menjadi andalan dari kedua tim yang akan bertanding besok di Stadion Patriot ini. Di Persija Jakarta, sudah kita ketahui Persija Jakarta CLBK dengan seorang Marco Simic. Namun di beberapa pertandingan dicoba kemarin Marco Simic masih kelihatan belum maksimal karena kemungkinan Marco Simic ini belum mencapai kondisi yang terbaik fitnessnya. Jadi dia oleh coach Thomas Doll nanti kemungkinan akan disimpan dan akan dijadikan super sub atau pemain pembeda yang nanti akan mengubah jalannya pertandingan yang akan menentukan hasil dari pertandingan Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Selanjutnya selain Marco Simic kemungkinan Persija Jakarta juga mempunyai super sub lain atau pemain pembeda lain yang itu berada di diri seorang Witan Sulaiman, pemain yang didatangkan setengah musim lalu dari klub Slovenia ini. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan skill kecepatannya, dimana dia dari sejak dini merupakan langganan timnas, dan juga akan diandalkan oleh coach Thomas Doll, dimana dia akan dijadikan super sub atau pemain pembeda ketika Persija butuh penyerang yang punya kecepatan yang bagus, Persija butuh pemain yang bisa dribble, membuka ruang, menarik lawan. Kemungkinan nanti Witan Sulaiman akan dipersiapkan untuk super sub dan juga pemain pembeda. Yang terakhir ada seorang Rico Simanjuntak, dimana kita tahu dengan kecepatannya dia mau mengobrak-abrik pertahanan lawan, yang kemungkinan dia juga akan menjadi seorang pemain pembeda dari kubu Persija untuk bisa mencetak gol atau meraih kemenangan ke gawang PSM Makassar. Tentunya di PSM Makassar pun juga mempunyai pemain pembeda atau super sub, di mana PSM ini banyak sekali talenta muda yang dipersiapkan oleh Bernardo Tavares. Coach Bernardo Tavares ini juga mengetahui pemain muda yang bagus, pemain yang berpotensi, juga sudah banyak diorbitkan oleh Coach Bernardo Tavares ini, di mana salah satu pemain yang kerap diandalkan oleh Coach Bernardo Tavares dalam mengubah jalannya pertandingan adalah seorang Rashid Bakri, di mana pemain asli Makassar ini merupakan pemain yang bisa mengatur tempo, daya juang yang bagus, seorang breaker, seorang pekerja keras di lapangan tengah, yang kemungkinan akan menjadikan super sub oleh Bernardo Tavares untuk mengubah jalannya pertandingan. Selain itu juga ada penyerang baru, Adilson, yang juga didatangkan untuk memperkuat penyerangan dari PSM Makassar, di mana dia besok akan dipersiapkan menjadi super sub atau menjadi pemain pembeda untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Persija Jakarta yang kita kenal sangat bagus. Andri Tani sangat bagus, di mana save pertandingan di BRI Liga 1 musim kemarin juga sangat banyak. Pemain belakang Persija semua berlebat timnas. Kemungkinan seorang Adilson ini akan dijadikan oleh coach Bernardo Tavares menjadi pemain pembeda atau pemain super sub. Dan tentunya yang terakhir adalah William Jan Blum. Sudah tidak kita ragukan lagi kualitas seorang William Jan Blum ini, pemain dengan teknik bagus, visi bermain bagus, supply bola bagus, dimana pemain lengkap dan komplit, pasti akan menjadi seorang pembeda dari pertandingan antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta ini, yang pada musim lalu dalam 2 kali pertemuan selalu berakhir dengan, dalam beberapa pertandingan maksud saya, selalu berakhir dengan kekalahan atau kemenangan dari kedua kesebelasan ini, di mana Persija berhasil memenangkan pertandingan lebih banyak di antara PSM Makassar 3 kali, dan juga maksud saya 4 kali Persija memenangkan pertandingan dan PSM baru sekali atau bahkan belum pernah menang melawan Persija Jakarta. Maka besok akan kita prediksi dengan label tuan rumah, Persija pasti akan lebih diunggulkan walaupun PSM merupakan juara musim lalu, tapi dari head to head atau pertandingan terakhir yang dimenangkan Persija dan juga sebelumnya bermain draw, maka bisa kita prediksi besok pertandingan akan dimenangkan oleh Persija walaupun skornya mungkin tipis, mungkin selisih 1 gol aja. Jadi Persija lebih diunggulkan karena kondisi tuan rumah dan juga persiapan yang sudah bagus dari Thomas Doll ini. Maka besok prediksinya adalah Persija unggul 1 gol aja dari PSM Makassar, dimana untuk penguasaan bola pastinya Persija lebih diunggulkan dengan 55-45 lah. Kemungkinan Persija akan unggul dalam
penguasaan bola. Dan besok mari kita saksikan pertandingan bersama antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar, di mana besok merupakan pertandingan seru dan pertandingan pertama yang akan dilakukan kedua tim dalam kampanye BRI Liga 1 di musim ini. Itu saja yang mungkin bisa saya prediksikan untuk pertandingan besok. Sekian dan terima kasih.